faktor penyebabnya kan kita harus nyari itu sekarang. Ya, kalau faktor penyebabnya saya lihat kebiasaan petani. Kan rata-rata secara pendidikan itu menengah ke bawah dan rata-rata mata pencahariannya sebagai petani. Kalau petani itu saya lihat lebih banyak makan dengan ikan asin, nasinya yang banyak, berapa kali frekuensi makannya mereka. Dulu kakek saya juga makannya sama itu panjang umur, Bu. Kalau lihat dari kebiasaan. Kebiasaan. Kan kalau petani mah makan ikan asin sama sambal sama karbohidrat, tapi kan dia terus macul, keluar keringat. Saya juga darah tinggi sebenarnya. Kalau meninggalin gelis naik. Saya tahu kalau ibu darah tingginya tiap tanggal 1 tukinan dipotong Bang Jabar. Ibu asli kelahiran mana? Saya dari Indramayu. Upaingan kon. Beda ya? Iya. Apa ya? Indramayu mana ya? Dari patrol Patrol. masuk. Udah jadi direktur rumah sakit Patrol aja. Biar dekat. Saya kayaknya udah jadi orang tua. Oh, udah betah. Udah betah tinggal mau dari sana. Saya udah 20 tahun. Oh ya pantas. Oh kenapa masih ngapak? Gak kelihatan suka bumi. Ya sih ya. Suami orang mana? Orang kebetulan kan jauh. Oh pantesan. Jadi nggak mau dipindahin ke kota, nggak mau? Saya udah Betah di Jamang Kulon. Sampai mati di situ. Insya Allah. Oh jangan mati bu, panjang umur. Amin. Di situ. Pasiennya berapa rata-rata sehari? Di rumah sakit atau pribadi. Oh ibu Saya masih praktek. Oh praktek juga. Ibu prakteknya dokter umum? Oh, dokter umum. Dikira dokter spesialis kandungan. Dokter umum. Berapa sehari praktek di rumah sakit itu berapa pasien? Di rumah sakit sekitar untuk pasien poli kunjungannya sehari sampai 200 sampai 300. Banyak lah ya. Banyak. Kalau yang dirawat? Dirawat sekitar ya 100 sampai 300. Bahkan kita sampai Kurang. Jadi harus dibangun lagi. Tahun ini kan ada pembangunan. Ada berapa tahun ini anggarannya? 49 juta. Miliar. Salah miliar. Ibu kenapa sih Bu? Baru 2 hari loh Bu. 49 miliar. Itu untuk tambah ruang Iya. layanan. Iya. gedung KIA. Dong KIA. Berarti bisa nambah berapa ini lagi? Bed. Dari kita hitung 96 ya. Lumayan lah ya. Bisa nambah ya. 90 sampai 100. Tenaga medisnya cukup kalau tambah ruangan nanti. Tidak. Mau rekrut lagi. Tenaga dokternya Dokternya ya sementara ini untuk yang 4 besar kami sudah mencukupi. Oke. Untuk yang lainnya dokter spesialis dokter spesialis kami ada alhamdulillah untuk 4 besar itu yang dalam anak dan bedah itu udah objin udah 1 rumah sakit 2. udah cukup ya. Tapi saya kehilangan dokter jantung. Kemana? Udah betah Gak betah. Cari lagi. sekali. Jauh. Jauh. Kalau dokter jantung bisa kunjungan nggak ke situ? Maksudnya Pinjem dari pinjam. Ada. Kemarin kita full time teleponnya. Nah, tapi nggak betah. Nah saya minggu depan saya mau berupaya Pak. Berapa dokter jantung di situ kemarin upahnya? 1. Bukan, gajinya berapa? Oh, Kopeng. kopeng. Ah. Untuk kunjungan angkatan darat 50-an ya sekitar mencapai sih kalau di 50 terus juta. sampai lebih Lebih. 80 sampai Juta. 100. Udah lumayan ya. Gitu. Ya nyari lagi. Atau perlu saya pihapin heli? Boleh. Serius saya ini. Iya karena Nggak memang heli. kita kesulitannya untuk dokter Iya, itu. iya enggak heureuy. Nah, ada helipad-nya di situ enggak? Tidak. Nanti saya mau kontrak sama heli. Paling berapa? Kontrak sama heli, setahun kontraknya gubernur aja. Di mana heli itu nanti digunakan untuk dokter kunjungan. Alhamdulillah. Gitu. Ya udah, saya siapin heli. Karena kami
Helipadnya ada. Ya udah. Bisa, Pak, ngomong bisa. Udah disiapin helipadnya, bikinin. Jadi nanti dokter bisa, dan itu termasuk ngangkut pasien yang harus diangkut ke rumah sakit lebih besar. Nanti saya mau jadi, nanti saya dinas kesehatan saya ini aja ada sewa heli setahun on call. Bisa itu. Keren kan? Keren. Tapi walaupun ada heli, jangan mau naik heli itu. Berarti pasien. Saya lebih baik nikah sama gadis yang cantik daripada naik heli. Udah sama heli, nanti siapin kontraknya. Kontraknya diskes, sewa heli yang untuk antar jemput dokter. Sebetulnya sih boleh. Oh boleh. Siapa? Ya, gimana? Ya mumpung ini. Yo, ya. Saya pengen untuk pemenuhan kesehatan di Jaga Selatan, Jampang Kulon sebagai sentra kesehatan. Oh. Jadi kan semua untuk masyarakat datang ke rumah sakit aja itu jaraknya jauh-jauh. Nah apalagi masyarakat Jampang itu sudah nyampe Jampang, kemudian dirujuk pula. Nah itu Nanti ada heli. yang nggak mau orang Jampang dirujuk tuh itu mati hidup maunya di rumah sakit Jampang. Ya kita lengkapin aja di situ. Nah, ya itu. Oke, beres, unlimited. Oke, dan nanti kan kepala PU mau bangun infrastrukturnya. Ya, tapi di Jampangnya jangan ngopi terus. Mau gubernur terus urusannya. Gitu. Ya, Jampang Kulon toh. Oh. Nanti naik motor sana. Beres. Nanti Jampang Kulon. Saya pengen Jampangnya jadi pusat kesehatan. Oh iya siap. Ya. Jadi kalau Jampang ingin jadi pusat kesehatan berarti di Jampang nggak boleh ada rumah sakit. Nggak boleh ada yang sakit. Ya kan lu pusat kesehatan, berarti orangnya sudah pada sehat. Rumah sakit mah bukan pusat kesehatan, pusat kesakitan. Ya Bu ya. Iya Bu, jadi Ibu ingin rumah sakit Jampang Kulon menjadi pusat orang sakit di Jampang. Bukan pusat orang sehat di Jampang. Pusat orang sehat di Jampang bukan di rumah sakit, di rumahnya masing-masing bersama istri dan suaminya masing-masing. Ya, rumah sakit jangan dong. Gitu. Jadi gitu. Ibu udah cukup tunjangannya. Ya udah nggak usah naik cukup. Ya cukup Bersyukur aja Pak. Iya benar. Ya karena Naik ibunya lebih syukur. karena ibunya udah betah, ya kan? Udah nyaman di sana kan? Dipindahin ke rumah sakit kelas ASI nggak mau. Tetap di situ aja. Ya alhamdulillah. Totalnya masih kurang berapa Bu sih? Kan dari 96 ya baru 49. Total pembangunan masih kurang. Tahun ini kan baru 49. Minta ditambah katanya. Ya udah sok ini tadi ya, di ini aja dioptimalin dan kemudian deket rumah sakitnya siapin helipad. Gitu. Nanti rumah sakit Jampang Kulon, rumah sakit Lamengpek dilengkapi helipad rumah sakit dan Pemprov akan menyewa heli bukan untuk kepentingan gubernur keliling naik heli, untuk kepentingan para medis. Menggunakan heli sebagai sarana cepat menangani pasien dan agar dokter-dokter spesialis itu mau berkunjung ke sana. Ini makna dari pertemuan sekarang. Dengan satu catatan, ada nggak dokter yang masih single? Ada. Mana fotonya lihat? Ya, coba. Aslinya orang Palembang. Ya nggak apa-apa, orang mana juga. Biar sayanya ngebangun rumah sakitnya semangat. Biar dikunjungi. Pakai motor lagi. Tapi perempuan. Ini ada beliau pakai ini. Pakai apa? Kemarin Ngirimin apa? pengen nyentek katanya. Oh, Saya- dokter umum, ada dokter kandungan. Tapi orang Palembang. Oh, mau di situ bertugas. Beliau pengen jadi polisi tapi kan kita untuk ibunya belum ada
ada. Ya bikin aja nanti kalau koordinasi dengan ini. Bisa nggak kita koordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional? Kita buat formasi untuk ASN, para medis, dokter spesialis. Bisa nggak? Bikin aja formasinya. Pengangkatan khusus sih Pak. Iya, pengangkatan khusus untuk dokter spesialis. Ini kan umurnya menjelang 30 tahun. Wah, ya lumayan. Mana? Udah langsung jadi ASN. Kebetulan di Jampang masih Mana fotonya dulu? ada dokter Iwan kita foto Dia ada foto. Video call aja. Oh iya. Video call. Bikin aja Bu formasinya untuk ASN, terutama yang untuk daerah-daerah tertentu. Siapa? Ya, yang dokter-dokter itu udah, yang di situ mengabdi dan dibutuhkan asal kontrak bahwa dia Halo, Dok. tetap di situ. Oke, tanda tangan. Dokter Pak Gubernur. Dok, dok pakai kerudung, Dok. Kenapa harus pakai kerudung segala? Saya Pak KDM mau ngobrol. Nah, kalau dengan saya pasti ada judulnya jadi rame. Ya, ayo, pengen rumah sakitnya dibangun, pengen disiapin helipad, pengen disiapin heli. Ayo Dok, cepet Dok. Ayo. Cantik. Ini Pak KDM loh. Iya, Bu, katanya mau jadi ASN. Ibu kalau jadi ASN mau tetap di situ berbaktinya? Insya Allah Pak. Oh iya, nanti kita siapin formasinya ya Bu ya. Ya, insya Allah. Terima kasih. Pilih jadi ASN apa ketua PKK? Oh ASN aja. ASN aja ya. Tadi soalnya ibu direkturnya bilang ke saya ini cocok jadi ketua PKK, katanya begitu. ASN Bu, udah formasinya. Lagi kita siapin formasinya Bu ya. Oke. Baik, Pak. Hah? Dibikin ketentuan khusus versinya Jawa Barat. Udah. Alhamdulillah ya, Dok. Mantap. Itu ya, udah ya. Ya kebetulan ada yang mau kan, jarang dokter yang mau menetap. Ya kalau yang mau. Ini mau dan mau jadi ASN. Dokter mau dong saya kalau Iya. ada formasi CPNS. Pokoknya diumumin yang mau Bu. Tetapi di situ di kontrak SKASN-nya di penempatannya di situ langsung. Betul dari yang Hah? Ya udah dikumpulin. Oke. Yang jantung juga mau sebetulnya. Iya. Udah. Ya yang jantung panggil lagi jadi ASN di situ. dokter ya. Oke. Nah, ini makna pertemuan-pertemuan. Ada solusi. Itulah ciri khas Deddy Mulyadi. Cepat mengambil keputusan. Yang lama cuma satu kawin lagi. Itu beres kan? Udah satu masalah beres. Kulan. Pak Deddy, kan dia. Kalau di Taufik, kan dia tenang. Bapak mah tercatat pakai motor halus tepi. Niang. Kadi yuk. Bapak di sini, Pak. Aku di dia. Kadia sini. Hai Kadia. Banget aku nggak bisa lihat jalan. Oh, bisa. Ke samping, ke samping. Waduh, mau naon eta? Geus mandi euy, ini geulis. Oh, ini geulis. Buka. Buka tuh, siap. Oke. Mantap. Asik. Mantap. Ini geulis encak. Saya mau lancangan saya nggak? Hah, kumaha? Arek-arek rencangan. Rek ameng dihareup menyejik. Dadah Bapak.
Emangnya bapak kaya? Itu ayah, Kak Putih bilang ini. Halo bapak, pas 8. Oh salah Kak Putih, ayah. Kawinkan Kak Putih. Puasa tak? Benar. Tadi ngami saha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat saya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang secara umum bertugas menjadi PPK ya. PPK, kemudian PA, KPA terhadap berbagai jenis kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, andai kata masyarakat Jawa Barat mengatakan saat ini pembangunan di Jawa Barat relatif puas dan sangat puas, itu sebenarnya bukan pekerjaan saya. Itu sebenarnya pekerjaan Bapak dan Ibu semua. Bahwa apa sih yang menjadi perbincangan publik saat ini? Itu perbincangannya adalah meningkatnya berbagai layanan publik di Jawa Barat. Yang paling fenomenal diceritakan setiap hari oleh warga adalah urusan jalan, penanganan drainase, penanganan daerah aliran sungai, layanan kesehatan yang saya kalau sudah di sayanya sudah mentok, saya WA Bu Kadis. Bu Kadis kadang suka transfer ke pasien. Itulah pola-pola penanganan pemerintah saat ini. Begini, ada satu pasien terselamatkan dengan uang kita 10 juta rupiah. Tapi kalau pasien itu meninggal gara-gara tidak punya uang 10 juta untuk penanganan kesehatan, dan itu menjadi berita besar, uang yang dikeluarkan kita untuk recovery lebih dari 10 juta. Sehingga pola kepemimpinan saya itu adalah lebih baik keluar uang sebelum terjadi perkara dibanding dengan kita mengeluarkan uang tak berpahala ketika sudah terjadi perkara. Itu cara saya. Nah, sehingga yang pertama saya mengucapkan atas nama rakyat Jawa Barat. Saya atas nama rakyat Jawa Barat mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu semua yang bersedia melakukan pengelolaan keuangan negara menjadi pelaksana kegiatan pembangunan. Jadi yang mentenderkan, jadi yang mengawasi, jadi yang mempertanggungjawabkan dari mulai kegiatan pemasangan jaringan listrik masyarakat miskin, pembangunan daerah aliran sungai, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, dan berbagai infrastruktur lainnya yang itu memberikan daya dukung terhadap pembangunan Jawa Barat. Jadi, saya ini kan beda dengan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu itu sudah disumpah sebagai ASN, dan siapapun pemimpinnya Bapak dan Ibu tetap ASN. Kalau saya ini kan penumpang sementara di Pemprov Jabar, dikasih mandat sama rakyat untuk memimpin 5 tahun ke depan. Jadi kalau hari ini rakyat mengatakan 95,5% puas, ya saya mengucapkan terima kasih pada semuanya, bahwa yang membuat puas itu bukan saya, yang membuat puas itu Bapak dan Ibu semua yang kehilangan malamnya, kehilangan siangnya, kehilangan kehangatan bersama suami dan istrinya, kehilangan kehangatan bersama anak-anaknya, kadang-kadang mengalami depresi karena tekanan. Ada, kalau urusan lelang mendapat tekanan depresi.
Karena depresi ketika di pekerjaan, datang ke rumah, depresi, hilang tekanan. Ya kan? Kalau di kantor depresi karena mendapat tekanan, karena mendapat tekanan di kantor, di rumahnya hilang tekanan. Kan bahaya itu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, karena kan di dinas teknis ini ada yang demo aja kerjanya ke dinas teknis. Tapi saya perhatikan tuh dinas teknis yang di demo tuh 3 saya lihat tuh. 1 PU, 2 Disdik, 3 PSDA. Nah sekarang tuh yang di demo cuma 2. Nah yang PSDA nggak di demo sekarang tuh, mungkin sudah kompromi dengan kepala PSDA-nya. Nggak canda apa tenang Pak. Gitu loh. Kemudian akhirnya sekarang kelembur bakuan demonya. Gitu loh. Jadi ya saya ucapin terima kasih lah ya. Dan yang berikutnya saya sampaikan, berikutnya lagi kan kita tidak boleh berhenti di sini. Kita 2026 walaupun mengalami tekanan fiskal hampir 3 triliun, tetap kan semangat membangun tidak boleh berhenti. Nah semangat membangun tidak boleh berhenti, maka di 2026 ini saya mengajak pada semuanya untuk mulai mempersiapkan diri lagi. Agar apa? Agar anak-anak kita masuk ke ruang kelas tidak 50 orang lagi. Nanti pengennya ya 36. Toh kalau sekarang kan andai kata pun 36, swastanya kan sudah kita jamin sekolahnya free bagi masyarakat miskin, itu ya. Yang kedua, pengen juga dong di 2026 ini yang belum punya listrik, listriknya menyala di rumahnya, tidak nyolok lagi tetangga. Jadi saya pengen tidak boleh lagi nyolok di rumah tetangga, biar punya listrik sendiri. Ya memang kan anggarannya turun, tapi ya udah nggak apa-apa kan, kita pinjem uang ke Bank Jabar untuk memasang listrik kepentingan rakyat yang 80 tahun merdeka belum kebagian listrik, nggak ada masalah. Yang penting setelah saya berhenti tahun ke-5 lunas. Yang penting selama saya memimpin tidak meninggalkan hutang bagi kepemimpinan berikutnya. Itu prinsip. Nah kemudian juga pengen juga ke depan di Jawa Barat itu tidak terjadi krisis air bersih. Jadi rakyat mendapat pasokan air bersih yang baik, rakyat mendapat MCK yang baik gitu loh. Jadi kalau Ibu Kadiskes selalu cerita tentang lepra, penyelesaian lepra TBC itu caranya adalah bedah rumahnya, benerin MCK-nya, bersihkan lingkungannya. Udah, itu cara menyelesaikan TBC dan lepra. Itu loh, TBC dan lepra. Nah, kemudian ada yang paling bahaya penyakit itu adalah kanker. Orang Bu Kadiskes nyebutnya cancer. Ya kan? Nah, cancer itu saya lihat sekarang kan sudah mulai ada vaksinnya. Tetapi kanker di kalangan ASN itu vaksinnya tidak ada. Naik tukin Bank Jabar top up. Jadi kalau saya denger tukin telat misalnya 4 hari, saya mah senyum. Ngapain harus ribut? Dah ASN lagi mau protes. Naon sababna lu protes mah BJB. Jadi Pak, kalau tukin telat nggak usah panik Pak, nggak usah. Yang panik itu bukan ASN, yang panik itu BJB. Tenang aja. Tapi rata-rata tukinnya sudah di top upin. Nah, sudah kan saya sampaikan kan bahwa ASN itu termasuk 9 keajaiban dunia. Pertama, ya kan, SK-nya di Bank Jabar, kerjanya di PU. Itu ngawur tuh. Termasuk gubernur, SK-nya di Bank Jabar.